Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafizal Hariri. Saya dari Universitas Muhammadiyah Banten. Di sini saya berfungsi sebagai moderator. Adapun teman-teman saya yang bernama Muhammad Yusron, Sekar Mutiara Syifa, dan juga Siti Rokaya. Di video game yang telah kami buat, yaitu caranya sangat mudah dengan cara kita menghindari virus-virus yang ada di sekitar, maka poin kita akan terus bertambah. Nah, jika kita terkena virus itu, maka gamenya akan berhenti. Di sini saya akan coba menjelaskan sejarah tentang Unity Game. Unity Game itu sendiri berbasis di Francisco. Perusahaan ini didirikan di Denmark pada tahun 2004 sebagai Over the Edge Entertainment, dan juga pendirinya ada 3 orang. Yang pertama David Helgason, yang kedua Nicolas Prancis, yang ketiga Joachim Ans, dan kantor pusatnya yang tadi telah saya sampaikan yaitu berada di San Francisco, US. Jasa-jasa Unity Certificate, ada Unity Collaborator, ada Unity Assessor. Nah, akan terus berkembang dan terus berkembang, nah hingga bisa menghasilkan beberapa game dari Unity itu sendiri. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga protokol kesehatan. Nama saya Sekar Mutiara Syifa dengan NIM 180200042. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Unity. Nah, sebelum melanjutkan ke video tutorial dan video penjelasan alur mengenai game project kami, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Unity itu sendiri. Nah, kami menggunakan aplikasi Unity ini untuk pembuatan project game yang kami buat ini. Nah, Unity ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan game multiplatform yang didesain ini sangat mudah untuk digunakan. Jadi ini mudah untuk digunakan untuk kalangan seperti pelajar ataupun game developer gitu. Dan juga Unity ini mudah untuk dipelajari karena banyak sekali video-video atau tutorial yang tersebar di media sosial gitu. Jadi mudah untuk dipelajari dan juga mudah untuk digunakan. Nah, Unity yang kami gunakan ini menggunakan Unity versi tahun 2018. Unity ini juga dibangun pada tahun 2004 oleh Unity Technology di Denmark. Unity ini dibagi ke dalam 2 mode game, yaitu mode game 2D dan juga mode game 3D. Nah, mode game 2D ini menggunakan grafis datar yang tidak memiliki geometri 3 dimensi gitu, dan juga tidak memiliki perspektif kamera dalam game gitu. Jadi karakternya ketika bergerak pun tidak memiliki perspektif kameranya. Sedangkan yang 3D ini menggunakan geometri 3 dimensi seperti balok, kubus seperti itu, dengan bahan dan tekstur yang biasanya ini diberikan pada permukaan benda-benda tersebut gitu. Dan juga biasanya ada karakter yang bisa mendukung game tersebut gitu, bisa ditaruh dalam game tersebut sehingga game itu terasa lebih nyata dan lebih bagus gitu. Nah, Unity ini dilengkapi dengan tool yang mudah untuk digunakan dalam proses pembuatan game gitu. Dan Unity ini toolnya ini dapat membantu mempermudah pelajar ataupun game dalam membuat atau mengembangkan game yang diinginkan gitu. Nah, di dalam Unity ini juga menggunakan grafis tingkat tinggi untuk OpenGL dan DirectX. Dan Unity ini kompatibel dengan versi 64-bit dan dapat bekerja pada Mac OS ataupun Windows. Dan juga dia dapat menghasilkan game untuk Mac, Windows, iPhone, iPad, ataupun Android gitu. Jadi banyak sekali platform yang bisa dihasilkan ketika nanti gamenya sudah jadi gitu. Nah, setiap aplikasi kan pasti punya kelebihan dan kekurangan ya. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari Unity. Dan ini hanya sedikit kelebihan dan kekurangannya ya, bukan kelebihan dan kekurangan secara keseluruhan. Dan pertama, kelebihan dari Unity ini yang pertama gratis. Dan ini gratis dengan Unity versi free atau personal edition. Dan yang versi free ini sangat mudah digunakan dan
karena dia gratis, bersifat gratis untuk para pelajar ini sangat enak gitu digunakan. Karena kita tidak perlu mengeluarkan uang, tapi dapat menggunakan aplikasi bagus yang dapat membuat game gitu atau aplikasi permainan yang kalian inginkan gitu ketika kalian ingin belajar. Jadi tidak terkendala oleh biaya atau dana gitu. Yang kedua ini ada UI friendly. Ini UI-nya ini ditawarkan oleh Unity ini cukup user friendly ya, sehingga cocok untuk pemula-pemula yang ingin belajar. Jadi tidak akan kepusingan dengan UI yang terlalu rumit atau terlalu kompleks gitu, karena dia UI friendly bersifatnya. Yang ketiga ini ada cross platform. Di sini cross platform maksudnya ini adalah project game ini dapat dirilis ke berbagai platform terkenal. Yang menjadi kekurangan dari Unity yang pertama ini, dia membutuhkan penyesuaian yang sedikit kompleks ketika mengembangkan game 2D tanpa bantuan plugin. Yang kedua ini penyesuaiannya ini mengikuti gaya komponen base. Dan yang ketiga ini hasil output aplikasinya ini yang cukup besar, jadi ya perlu penyimpanan laptop ataupun komputernya ya cukup besar gitu, sehingga nanti bisa menjalankan aplikasinya gitu. Nah, kami membuat game menghindari virus corona ini sebagai tugas dari mata kuliah pemrograman 6. Di sini kami menggunakan mode game 3D ya. Di sini ada bidang datar gitu. Dan tema dari game ini kami ambil dari pandemi virus corona gitu. Jadi kami terinspirasi dari virus corona yang terjadi setahun terakhir ini, sehingga kami membuat game untuk dapat menghibur mungkin orang-orang yang gabut atau yang memiliki waktu luang yang lumayan banyak, sehingga bisa memainkan game ini gitu. Dan game ini pun memiliki tampilan yang sangat sederhana, tidak memusingkan para player gitu ketika ingin bermain gamenya gitu. Dan ini juga gamenya mudah untuk digunakan ya, mudah untuk dimainkan ya maksud saya. Baik untuk kalangan anak-anak gitu ketika ingin memainkan itu pun tidak sulit gitu. Hanya cukup ya, nanti untuk penjelasan lebih lanjut mengenai alurnya itu akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya, dan mengenai tutorialnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya. Oke, sekian dari. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yusron. Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana membuat game di Unity. Kita mulai dari awal. Pertama kita bisa buka Unity Hub dengan cara double klik, maka akan tampil seperti ini. Nah, di bagian Unity Hub kita klik add. Kita klik new. Kita cancel ini, kita klik new. Nah, maka di tampilan create project-nya kita pilih template-nya itu 3 dimensi. Kemudian project name-nya adalah kita namakan menghindari COVID. Untuk location-nya saya akan taruh di download. Teman-teman bisa taruh di mana aja. Setelah selesai kita klik create. Nah, maka kita tunggu prosesnya. Nah, oke guys, ini adalah tampilan Unity-nya. Di sebelah kiri atas terdapat scan. Lalu kemudian di bagian bawah ada struktur project. Di bagian kanan bawah ada game ya. Kemudian di bagian kanan ujung itu ada inspektor. Nah, di sini saya sudah buatkan narasinya di Google Docs. Nanti narasinya ini bisa teman-teman download juga, bisa teman-teman lihat. Dan di sini saya sertakan juga link aset untuk project Unity-nya. Di sini saya sertakan link aset.
Bisa kita copy dan kita klik tab baru. Nah, untuk link Google Docs-nya saya juga sertakan di sini. Di narasi ini terdapat tahap pembuatan gamenya. Nah, teman-teman bisa download asetnya di Google Docs ini. Karena kebetulan saya sudah download, maka tinggal saya pindahkan saja ke Unity. Terdapat di folder download untuk asetnya. Ada 3 bagian, yaitu karakter, virus, dan package view-nya. Cara importnya, cara pindahnya kita tinggal drag aja ke Unity-nya. Kita drag ke sini. Kita tunggu, dia akan. Nah, di sini kita klik import. Jadi terdapat tiga bagian ya. Ini baru satu. Lalu kemudian karakternya kita drag juga. Sepertinya agak nge-lag. Kita import lagi untuk karakternya. Nah, nanti setelah beres karakternya diimport, kita akan memindahkan virusnya, aset virusnya. Oke, sudah berhasil diimport, tinggal virusnya. Virusnya sudah diimport. Nah, kita akan ikuti narasinya lagi. Pertama adalah kita klik create. Ini sudah kita selesaikan. Sudah kita selesaikan juga. Masukin semua asetnya. Kemudian tahap selanjutnya adalah di hierarki. Untuk bagian-bagiannya udah. Kemudian klik kanan di hierarki, pilih 3 dimensi objek, pilih cube. Kemudian namain jalanan, kemudian atur panjang dan lebarnya dengan rotasi X minus 30. Kita coba klik kanan di bagian hierarki, 3 dimensi objek, pilih cube. Cube ini kita namain jadi jalanan. Untuk mengubah ukuran atau dimensinya, teman-teman tekan R, maka di sini akan berubah. Dia akan memanjang terus. Nah, terserah kita. Kemudian kita lebarin juga. Nah, di bagian kameranya kita bisa setting. Setting sesuai scan-nya. Maka kita mundur tuh ke atas, mundur lagi ke atas. Kemudian pada cube-nya, pada jalanannya,
di rotation X minus 30 derajat, maka dia akan miring seperti ini. Kita akan lebarin lagi si jalanan ini. Oke, cukup seperti ini. Untuk di langkah selanjutnya adalah ambil karakter Persian, prefab, base, kemudian pilih high quality dan atur posisinya. Atur posisi kamera kita udah tadi. Terus tadi nanti si karakternya itu namanya jadi player. Kita coba ambil Persian, kemudian pilih prefab, base, high quality, prefab, base, high quality. Kita taruh di, oke, kita taruh di sini. Kita gedein aja karakternya ya. 5 sip. Oke, sip, nggak apa-apa. Di bagian plugin kita masuk ke folder plugin tadi, kita drag ke sini. Nah, maka akan jadi seperti ini tampilannya. Cukup bagus bukan? Kemudian kita ikuti lagi narasinya. Aktifkan lighting di bagian lighting. Sepertinya agak nge-lag. Lalu generate lighting. Kita tunggu. Nah, maka akan jadi terang dia. Kita ikuti lagi narasinya, kemudian di player, add komponen, rigid body, dan box collider. Di playernya, oh ini kita, jadi si mel free ini, kita tekan F2, kemudian kita kasih nama player. Lalu kemudian di inspektor, kita add komponen rigid body. Kemudian add komponen lagi collider, box collider. Di bagian constraint di komponen rigid body, fish rotation X nya kita checklist. Kemudian di fish rotation Z nya juga kita checklist. Kita ikuti lagi narasinya. Lalu di bagian player kita add komponen gerakan player. Di bagian player kita add komponen gerakan player. Maka di bagian root asetnya akan terbuat yaitu script gerakan player dengan format CSAP. Kita bisa coding langsung. Tadi kan saya naruh projectnya itu di download, kita buka aja projectnya, kemudian bagian asetnya kita buka. Nah, di sini terdapat file gerakan player.csap.
klik kanan, kemudian edit with notepad. Nah, kalau misalkan teman-teman editnya memakai Visual Studio, takutnya keberatan dari si komputernya ini, teman-teman bisa edit di Notepad++. Nah, di bagian narasi tutorial saya juga sudah menyiapkan skripnya. Kita klik aja. Kita menuju linknya. Nah, di sini bisa kita copy skripnya langsung, kita pindahkan ke sini. Kemudian kita Ctrl A, lalu Ctrl V, kita save. Terus kita ikuti lagi narasinya. Di rigid body kita matiin gravity, lalu kemudian checklist freeze rotation X dan Z. Di player kita matiin gravity-nya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian animation player. Di scriptnya. Kecepatannya ada 5. Kita coba play dulu. Nah, maka si player ini bisa gerak kiri dan ke kanan. Oh, kita belum atur si box collidernya. Klik edit. Oke, jadi si player ini nanti bakal bersentuhan dengan jalanannya. Kita ikuti lagi narasinya. Kita masuk ke animation, pilih window, animation, dan animator. Window, animation, animator. Kemudian kita coba ikuti lagi. Nah, pilih player lalu hapus blend tree, di parameter juga hapus isinya. Hapus blend tree, di parameter juga hapus isinya. Lalu kemudian di animator klik kanan lalu create step. Pilih blend tree. Di parameter blendnya ganti jadi kecepatan. Kemudian
klik 2 kali berhenti yang di animator. Kemudian di inspektor parameter klik plus 2 kali. Motion pilih idle dan run. Di inspektor parameter klik plus 2 kali. Pilih idle dan run. Kemudian kita masuk coding lagi di bagian player. Oh, ini udah. Kita coba play dulu. Nah, playernya udah mulai jalan, kita lihat di sini. Oke guys, sekarang kita tinggal masukin si virusnya. Kita lihat narasinya lagi. Masukkan aset virus ke scan, lalu ubah dimensinya. Kita ke scene, kita masukkan aset virusnya, kita kecilin dulu. Nanti aset virusnya kita tempatin di sini. Oke, sip. Virusnya kita ubah jadi 0,8 atau 0,5, 0,5. Oke, sip. Kemudian add komponen Sapphire Collider dan Digit Body. Di virus ini kita add komponen Sapphire Collider dan Digit Body. Kemudian keluarkan virus berkali-kali. Di hierarki, klik kanan pilih game object. Di hierarki, create empty. Karena main di sini munculin virus. Munculin virus, kita ubah warnanya. Oh, si virus ini taruh sini. Kemudian di hierarki udah, di inspektor ini taruh virusnya, taruh di virusnya, add komponen script, munculin script, taruh di virusnya. Di sini kita add komponen, munculin virus.
kita masuk ke aset, lalu kita edit lagi. Kemudian kita lihat narasinya lagi. Di sini terdapat juga skripnya. Kita copy. Kita ke sini. Nanti tinggal kita copy saja ke codingannya. Kita save. Kita baca lagi narasinya. Setelah kita berhasil nambahin script agar virus muncul berkali-kali, maka jadikan prefab dengan virus yang di hierarki kaset. Muncul dialog original prefab, rename menjadi prefab. Oh, caranya gini. Si virus ini kita taruh di sini. Original prefab, enter. Kemudian kita ganti namanya. Virus prefab. Kemudian narasinya kita lihat lagi. Di bagian munculin virus itu di waktu minimalnya adalah 0,8, 1,5, minus 4, dan 4. Pada player, pilih tag player. Baraha. Wah.
Oke guys, jadi ini si virusnya udah muncul berkali-kali. Jadi rulesnya adalah gini, saat kita play, lihat di bagian bawah ini, saat kita play, virusnya akan muncul, kita akan hindari. Nah, jadi kita nggak mati. Kalau kita kena virusnya, kita akan mati. Contoh kita kena virus, maka harusnya game ini berhenti ya guys. Jadi masih ada bug. Kita berhentiin dulu. Harusnya di sini adalah virus tagnya. Coba kita play dulu. Nah, gamenya berhenti. Kita play ulang. Kita coba hindari. Nah, harusnya dimatiin. Nah, kita terusin dulu narasinya, kita benerin dikit-dikit. Di bagian hierarki add new object. Tadi mana ya? Di bagian hierarki add new object, restart game, add component script. Restart game, add component script, restart game. Kemudian kita buka di notepad lagi. Di sini juga sudah saya sediakan link untuk codingannya. Kita ikutin lagi narasinya. Di sini nih, di bagian hierarki lagi, kita bikin objek lagi untuk membuat skornya. Kemudian kita uncheck match render, kemudian kita rename score, kemudian add script score.
Udah kita bikin script score-nya, kita buka lagi di Notepad++. Lalu kemudian kita lihat lagi narasinya, dan di sini juga sudah saya lampirkan untuk codingannya, ada di GitHub. Kita bisa copy lagi dari sini. Kita copy, pindahkan ke sini. Kita save. Kita lihat lagi narasinya. Nah, kemudian untuk skornya kita butuh yaitu UI-nya. Klik kanan, UI, text, kita taruh aja di sini. Teksnya adalah score. Sip. Kemudian kita ikut lagi narasinya. Kemudian di bagian skor pada hierarki, drag text skor ke inspektor skor UI. Di bagian skor pada hierarki, drag skor ke inspektor skor UI. Skor UI. Oke guys, jadi ini adalah game yang udah jadi kita buat. Di sini saya akan jelasin lagi, ulang. Di bagian hierarki itu terdapat kamera, kemudian ada virus, kemudian ada playernya. Kemudian ada jalanan, lalu ada game object berupa munculin virus, kemudian ada game object, restart game, ada score, game object juga, kemudian ada UI untuk skornya yang di sebelah sini. Nah, di struktur projectnya terdapat beberapa folder aset dan ada 4 script
juga ada aset virusnya. Dari keempat script ini dihubungkan ke game object. Kemudian langsung aja kita coba play. Oh ya, untuk virusnya, untuk si virus ini dia berrelasi ke munculin virus game object. Nah, di munculin virus ini dia memiliki perilaku yaitu virus prefab. Virus prefab ini artinya dia munculin berkali-kali si virusnya dan munculnya pun secara random. Di sini ada properti berupa waktu minimal yaitu 5. Ini adalah ukurannya float ya. Kemudian ada waktu maksimal, posisi minimal dia munculnya, dan posisi maksimal dia muncul. Kita langsung coba untuk play aja. Maaf, kita ulang dulu untuk gedein layarnya. Kita coba play ulang. Nah, virusnya udah mulai muncul, kita coba hindari. Nah, jadi kalau si virusnya ini jatuh, maka skornya akan bertambah. Misalkan tadi jatuh 2, maka nambah 500. Jadi sebisa mungkin kita hindari si virusnya ini. Nah, kalau misalkan kita kena virus si playernya ini, maka gamenya akan berhenti. Seperti itu teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita hindari virus agar gamenya tidak berhenti. Nah, seperti ini. Maka jadi saat tadi si virusnya kena player, maka gamenya akan berhenti. Nah, saat kita tekan R di keyboard, gamenya akan kembali berjalan. Ini si playernya bisa bolak-balik ke kiri kanan ya. Jadi sebisa mungkin kita hindari virus. Oke, begitu teman-teman game yang saya buat, yang kami buat. Terima kasih. Baik, itu dia tutorial dari kelompok kami, yaitu membuat game 3 dimensi menggunakan Unity. Selain untuk menyelesaikan ujian akhir semester, juga untuk membantu orang-orang agar bisa mempermudah bagaimana menggunakan Unity dan bagaimana cara membuat game 3 dimensi di Unity itu tersendiri. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih.